Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi sabur, allazi ilaihi tasirul umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumit wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mansur wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atsba'ihi ila akhiril ayyami wa syuhur, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian kita mengenal nama Allah As-Sabur. As-Sabur adalah nama Allah yang ke-99. As-Sabur artinya yang maha sabar atau yang maha penyabar. Jadi As-Sabur ini Asmaul Husna yang ke-99, yang terakhir. As-Sabur biasa diterjemahkan yang maha penyabar. Dan pengertian maha penyabar yaitu dialah Allah yang tidak menyegerakan siksa. Dialah Allah yang tidak menyegerakan hukuman kepada orang-orang yang menyalahinya dan menentangnya, tetapi ia memberi timpu orang-orang yang menentang itu sampai pada batasnya. Itulah yang dimaksud Allah maha penyabar. Jadi Allah tidak langsung menghukum, Allah kada langsung menindak orang-orang yang menyalahinya dan menentangnya, tetapi ia memberi timpu orang-orang yang menentang itu sampai pada batasnya. Setiap kali kita berbuat dosa berarti kita menentang Allah. Bahkan seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita menentang Allah. Tetapi Allah dengan namanya As-Sabur, dia tunda azab yang diancamkannya. Ada orang yang tidak sembahyang, Allah kada langsung menghukum orang yang kada sembahyang tadi. Ada orang yang berdusta, apakah langsung buruk muntungnya? Kada. Allah dengan namanya As-Sabur, nah Allah beri orang itu timpu, Allah beri orang itu kesempatan untuk tobat. Nah orang yang melakukan riba, apakah Allah langsung hukum, langsung bangkrut usahanya? Kada. Nah Allah dengan namanya As-Sabur, orang itu diberi Allah timpu, orang itu diberi Allah kesempatan untuk tobat. Dia beri timpu dan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk tobat 3 jam setelah melakukan dosa. Dalam satu riwayat 6 jam. Jika kita tidak tobat dalam waktu itu, baru dicatat kesalahan.
Jika kita tobat dengan menyesali dosa itu, maka kesalahan itu tidak dicatat. Dalam sebuah hadis an Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, inna sahibas shimal la yarfa'ul qalam sitta sa'atin 'anil 'abdil muslimil mukhti fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa kutibat wahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, kata Nabi, sesungguhnya malaikat di sebelah kiri, malaikat atid. Jadi setiap manusia itu ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kebaikan dan amal kejahatan kita. Di sebelah kanan kita ada malaikat raqib, di sebelah kiri kita ada malaikat atid. Jadi ujar Nabi, malaikat di sebelah kiri sungguh dia mengangkat akan pinaknya 6 jam dari seorang hamba yang muslim yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Maka jika dia menyesal dan minta ampun kepada Allah dalam waktu 6 jam tadi, na alqaha, maka dosanya, kesalahannya tidak dicatat. Jadi begitu seorang hamba ini melakukan dosa, nah begitu seorang hamba melakukan dosa, malaikat di sebelah kiri, malaikat atid itu kada langsung mencatat dosa kita. Nah si hamba tadi diberi waktu, diberi tempo selama 6 jam. Nah kalau sebelum 6 jam si hamba tadi menyesal, tobat kepada Allah, maka dosanya kada dicatat. Tapi bila sampai 6 jam hamba tadi menyesal kada, minta ampun kada kepada Allah, hanya ditulis satu kejahatan. Nah beda dengan kebaikan. Nah kalau kebaikan, bila hamba yang beriman itu berniat akan melakukan kebaikan, itu oleh malaikat raqib sudah ditulis satu kebaikan, belum menggawi lagi, hanya berniat. Misalnya kita tuntung majelis, kemudian kita pasang niat, artinya malam Ahad yang akan datang, kalau aku sehat, insya Allah aku hadir lagi di majelis ini. Itu sudah dicatat satu kebaikan. Nah bila minggu yang akan datang kita hadir, itu ditulis 10 kebaikan. Nah beda dengan maksiat. Nah jadi kalau maksiat kada langsung ditulis oleh malaikat atid, tetapi hamba tadi diberi waktu, diberi kesempatan untuk tobat selama 6 jam sampai 6 jam. Bila sampai 6 jam kada tobat juga, kada menyesal, kada minta ampun, hanya ditulis. Nah wa illa kutibat wahidatan, dan jika sampai 6 jam kada menyesal juga, kada minta ampun kepada Allah, maka ditulis satu kejahatan. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk tobat 3 jam setelah melakukan dosa. Dalam satu riwayat 6 jam. Jika kita tidak tobat dalam waktu itu sampai 6 jam, kita kada tobat, baru dicatat kesalahan. Jika kita tobat dengan menyesali dosa itu, maka kesalahan itu tidak dicatat. Allah dengan namanya As-Sabur memberikan lagi kepada kita kesempatan setelah dosa itu dicatat sebagai kesalahan. Nah kemudian sampai 6 jam kita, si hamba tadi kada tobat, lalu ditulis satu kesalahan. Nah si hamba tadi tetap diberikan Allah kesempatan untuk tobat, tetap. Nah selama rohnya belum sampai di tenggorokan, jadi masih diberi kesempatan oleh Allah. Kita diberi lagi kesempatan untuk bertobat, nah selama roh belum sampai di tenggorokan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir.
Artinya sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selama roh belum sampai di tenggorokan. Nah, oleh para ulama, kenapa kalau roh sudah sampai di tenggorokan, tobat hamba itu kada diterima lagi? Nah, karena ketika roh sudah sampai di tenggorokan, maka hamba tadi melihat tempat yang akan ditempatinya. Kalau ini orang baik, kalau ini orang saleh, inya melihat, nah dilihatkan surga yang akan ditempatinya. Nah, kalau orang ini orang nang ahli maksiat, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, inya melihat neraka yang akan ditempatinya. Jadi tobat ketika itu kada diterima lagi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Artinya sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam. Allah membuka pintu ampunannya di waktu malam agar bertobat orang-orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membuka tangannya di waktu siang. Allah membuka ampunannya di waktu siang agar bertobat orang-orang berbuat jahat di malam hari sampai terbit matahari di sebelah barat. Nah, sama ini, kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, maka pintu tobat itu sudah ditutup oleh Allah. Nah, orang yang beriman tetapi sesudah matahari terbit di sebelah barat, imannya kada berguna lagi. Nah, itu para hari kiamat sudah. Allah setiap saat baik malam maupun siang selalu menawarkan tobat kepada hambanya sehingga matahari terbit di sebelah barat. Karena apabila matahari sudah terbit di sebelah barat, tandanya kiamat sudah dekat. Allah sudah memberi kita kesempatan, maka hendaknya jangan disia-siakan selama kesempatan masih ada dan sebelum terjadi penyesalan. Sebagaimana isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Artinya, dan dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menunda ajalku barang sedikit supaya aku bisa bersedekah dan jadilah aku tergolong orang-orang yang salih. Dan Allah tidak memberi kesempatan lagi bagi seseorang apabila sudah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Sebagian orang arif berkata bahwasanya malaikat maut apabila sudah tampak bagi seorang hamba, maka ia memberitahu bahwa umur engkau hanya tinggal sedikit lagi dan engkau tidak bisa minta ditunda lagi walau sekejap mata. Pada ketika itu nampaklah penyesalan dan kerugian yang sangat mendalam di dada hamba tersebut. Seandainya ia bisa menebus dengan seluruh yang ia miliki, niscaya ia lakukan, asal diberi umur sedikit saja untuk sekedar mensedekahkan hartanya. Seandainya toh kawa ditawar, nah ini hakun bayar asal diberi waktu sedikit, sekedar untuk mensedekahkan hartanya. Ibarat orang berduit 10 miliar, barang 2 menit misalnya, nah hakun bayar 2 miliar asalkan diberi kesempatan sekedar untuk mensedekahkan hartanya. Kejadian itu adalah manakala roh sudah sampai di tenggorokan. Karena apabila roh sudah sampai di tenggorokan, maka diperlihatkan kepada hamba tempat yang akan ditempatinya, surga atau neraka. Jadi kalau sudah sampai di tenggorokan roh, kita tobat, kita menyesal, itu kada ada gunanya lagi.
karena si hamba tadi sudah melihat tempat yang akan ditempatinya. Begitulah as-sabur, dia Allah tidak menyegerakan siksa, Allah tidak menyegerakan hukuman bagi orang yang bermaksiat kepadanya, melainkan dia beri timpu untuk bertobat. Di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan bahwa kenapa seorang hamba itu wajib tobat dari dosa. Nah, ujar Imam Al-Ghazali, sebabnya ada dua, alasannya dua. Yang pertama, hamba yang melakukan dosa itu wajib tobat kepada Allah, nah supaya dosa tadi tidak mencegah datangnya taufik Allah kepadanya, karena dosa ini bisa menghalangi datangnya taufik Allah. Taufik itu apa? Khalqu qudrati ta'at. Nah, kita dimampukan Allah, kita dikuasakan Allah untuk memperbuat taat, itu taufik. Hidayah dapat, menuntut ilmu baik, bersedekah baik, membantu anak yatim baik, itu hidayah. Tapi mampukah, kadakah melaksanakan itu? Tergantung taufik Allah. Nah, bila kita dapat taufik daripada Allah, maka mampu mengerjakan taat tadi. Nah, salah satu sebab yang menghalangi datangnya taufik, sampainya taufik Allah kepada kita, salah satu yang menghalanginya adalah dosa tadi. Nah, kemudian yang kedua, ujar Imam Al-Ghazali, seorang hamba itu wajib tobat daripada dosa, nah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menerima amal ibadah daripada orang-orang yang takwa. Jadi dua alasan ini. Jadi yang pertama, supaya kita mendapatkan taufik daripada Allah, kita wajib tobat daripada dosa. Yang kedua, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian apa buah keimanan dengan nama Allah As-Sabur? Orang yang beriman dengan nama Allah As-Sabur, nah, mesti dia bersifat dengan sabar juga, karena sabar merupakan sifat Allah. Orang yang beriman yang sabar, yaitu orang yang sabar atas 3 perkara. Jadi orang yang beriman yang sabar, yaitu orang yang sabar artinya mampu bersabar atas 3 perkara. Yang pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi dosa atau menghadapi maksiat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala najziyannallazina sabaru, artinya dan sungguh akan kami balas orang-orang yang sabar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru kanzun min kunuzil jannah, artinya sabar adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Nah, yang pertama, orang yang sabar itu adalah orang yang sabar atas musibah. Musibah ada yang datangnya langsung dari Allah, seperti sakit, kematian, bencana alam dan lainnya. Jadi musibah ini ada yang langsung datangnya dari Allah, dan ada juga musibah itu pada zahirnya datang dari manusia, lewat manusia, seperti celaan dan cacian atau gangguan lainnya. Orang mencela kita, orang mengganggu kita, ada orang yang mengambil harta kita misalnya. Nah, itu musibah juga yang datang dari manusia. Apabila kita mampu tidak keluh kesah ketika menerima ujian dari Allah berupa musibah, garing misalnya, ini kada keluh kesah.
dan kita mampu untuk tidak membalas gangguan orang ketika orang menyakiti, kita disebut orang yang sabar atas musibah. Atau ada orang yang menganiaya kita, ada orang mencela kita, ada orang menzalim kita, kemudian kita sabar. Kita sabar dengan tidak membalas kezaliman orang itu. Nah, berarti kita sudah dapat sepertiga daripada orang yang sabar tadi. Dalam agama tadi dilarang ada orang mencela kita, ada orang menyambat kita, ujar orang ikam itu bungul. Nah, dalam agama kita boleh membalas, asalkan jangan lebihan. Ujar orang ikam bungul, ujar kita ikam bungul juga. Nah, itu boleh. Yang kada boleh itu berlebih. Nah, kalau kita membalas, kita keluar daripada orang yang sabar. Nah, kalau orang sabar kada mau membalas kezaliman orang lain. Yang kada boleh itu kita membalas berlebih. Ikam tuh bungul, ujar kita ikam bungul lagi. Nah, laginya itu nah kada boleh. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita mampu kada membalas gangguan kezaliman orang lain terhadap kita, nah kita disebut orang yang sabar atas musibah dan diberi nilai atau derajat 300 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah gampang sabar ketika mendapat gangguan dari orang apabila belum sempurna ma'rifat dengan Allah. Namun bagi orang yang mengenal Allah, ia memandang apa yang telah menimpanya, baik itu langsung dari Allah atau yang melalui sebab manusia, semuanya datang dari Allah sebagai ujian keimanan baginya. Hal yang demikian diperlukan penghayatan dan latihan. Sebagian sahabat berkata, kami tidak mengatakan seseorang itu beriman, artinya kada sempurna imannya apabila tidak sabar atas gangguan orang. Dan supaya kita sabar ketika mendapat gangguan orang, kata ulama, kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar para ulama, ketika kita dizalim orang, ketika kita dianiaya, dihina, dicaci oleh orang, kayak pacarannya supaya kita sabar, supaya kita kawal sabar. Nah, ujar para ulama, ingat dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia dan disayang Allah. Akan tetapi beliau sabar. Padahal sangat banyak ujian yang beliau terima. Bahkan beliau disakiti orang. Nah, Rasulullah orang yang paling mulia, orang yang paling disayang oleh Allah, tetap diganggu, tetap disambati nang macam-macam. Nabi kita disambat tukang sihir lah, Nabi kita disambat dukun lah, macam-macam. Disambati orang gila lah, Nabi sabar. Padahal sangat banyak ujian yang beliau terima, bahkan beliau disakiti orang. Ironis, artinya cukup membingungkan jika kita orang yang tidak mulia ini tidak sabar. Nabi yang mulia aja sabar, kita yang kada mulia deh kada sabar. Nah, itu wajar kita dapat musibah, wajar kita disakiti atau diganggu orang. Rasulullah pun mendapat musibah, beliau pun disakiti orang. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, di antara para sahabat ada yang berkata, ini pembagian tidak adil. Jadi waktu Nabi membagi harta rampasan perang, ada sahabat yang menyambat Nabi itu kada adil aja. Nah, beliau tidak membalas dengan caci maki. Beliau hanya berkata, kalau aku dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil, ya Nabi. Mudahan Allah memberi rahmat kepada Musa alaihi salam. Ia Nabi Musa disakiti lebih dari ini, tetapi ia sabar, ujar Nabi kita. Kalau kita dikatakan orang tidak adil, mungkin kita akan marah.
padahal kita memang orang yang tidak adil. Nah, ketika ada orang mencela kita, ketika itu hendaknya kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disakiti lebih dari ini tetapi beliau sabar padahal beliau orang mulia. Mungkin kita kada pernah menemui gangguan sama Nabi. Soalnya kita ke kampung orang, ditawaki orang sampai berdarah-darah, kada pernah kita. Nah, jadi ujian yang diterima Nabi itu jauh lebih berat dibandingkan ujian kita. Amun kita disambati biasa aja, orang nyambatin apakah dengarkan aja, kada ada untungnya juga kita membalas. Nah itu. Nah, kemudian yang kedua, sabar dalam mengerjakan ibadah dan taat. Dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan sangat diperlukan juga kesabaran. Apalagi untuk menjadikan ibadah dan taat itu baik dan sempurna. Karena perbuatan ibadah, perbuatan taat, nah kalau tidak disertai dengan kesabaran, maka akan sia-sia. Kita sembahyang kada sabar, bercapat-capat rukun tertinggal, butuh makninah bisa kada, baca Fatihah bisa luput. Nah, sia-sia amal ibadah. Jika kita hendak khusyuk dalam sembahyang, diperlukan kesabaran sampai bisa khusyuk. Dalam mencapai khusyuk diperlukan perhatian khusus. Orang harus berani mengurangi cinta dunia, karena selama mencintai dunia lebih dari mencintai akhirat, tidak akan bisa mencapai khusyuk. Karena khusyuk ini buah daripada zuhud. Jadi kayak apa aja kita belajar tata cara sembahyang khusyuk nih. Kalau di hati kita masih hubbud dunia, masih mencintai dunia, lebih mengutamakan dunia, kayak apa aja kita praktik sembahyang khusyuk, kada mau khusyuk. Karena khusyuk itu buah daripada zuhud. Nah, kalau orang zuhud bisa sembahyang khusyuk. Dan bagaimana agar puasa itu diterima, diperlukan juga kesabaran. Orang yang puasa mesti sabar, yaitu sabar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, menahan pandangan dari yang diharamkan, menahan pendengaran dan perkataan dari yang dilarang. Bagaimana agar bisa bangun malam, itu pun diperlukan kesabaran. Semua amal ketaatan perlu sabar. Jika tidak sabar, tidak bisa menghadapi tekanan nafsu. Apabila sabar dalam hal ketaatan ini, kita akan diberi nilai, itu bacaannya 600 derajat. 300 tadi sabar atas musibah. Nah, kalau kita mampu sabar dalam mengerjakan ibadah dan taat, itu diberi Allah nilai, diberi Allah pahala 600. Jadi bacaannya 600 derajat. Nah, kemudian yang ketiga, sabar atas maksiat. Sabar yang demikian adalah sabar atas yang diharamkan Allah. Umpama di hadapan kita ada teman yang menggibah orang. Kita tahu bahwa menggibah adalah dosa besar, tetapi terkadang kita ingin mendengarkannya dan ikut membenarkan. Nah, di situ kita harus sabar. Apabila kita tidak bisa menegur, kita harus menyangkal atau menjauhinya. Itu pun perlu kesabaran juga. Ada peluang yang menguntungkan, misalnya ada usaha, untungnya besar. Namun kalau kita ambil, kita harus berbuat curang. Ini ada usaha, untungnya ganal, tapi sebuting harus curang. Nah, mengurangi apakah? Takarankah, misalnya ukurankah, timbangankah? Nah, di situ keimanan kita diuji, apakah kita bisa menahan diri dengan sabar atau tidak. Apabila kita bisa sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan seperti ini, kita diberi
900 derajat bacaannya. Baiki, jadi kita diberi 900 derajat. Jadi sabar atas musibah itu diberi Allah pahala 300. Sabar dalam taat itu 600. Kalau sabar ketika menghadapi maksiat itu diberi pahala oleh Allah 900. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi pada malam hari ini kita sudah menamatkan, menyelesaikan kajian tentang 99 Asmaul Husna. Dan insya Allah di pengajian yang akan datang kita membahas tentang Asmaul Husna yang di luar 99. Nah, jadi kita akan membahas nama-nama Allah yang indah, Asmaul Husna yang di luar 99. Nah, mudah-mudahan dengan berkah Asmaul Husna semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rizki kita diluaskan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita seberataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian dalam kesempatan ini ulun ingin menyampaikan bahwa malam Ahad yang akan datang kita melaksanakan Maulid Akbar junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam Ahad yang akan datang kita melaksanakan Maulid Akbar, insyaallah yang memberikan tausiahnya Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau pimpinan Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah atau kita Habib Muhammad Kalua. Kemungkinan acara terlambat sedikit, jadi jam 8:30 kita mulai bahabsyi. Kan biasanya kita jam 8:15 membaca nang sholawat itu. Jadi untuk malam Ahad yang akan datang jam 8:30 kita mulai membaca Maulid Habsyi. Nah, karena Habib 8:30 itu berangkat dari Kalua, jadi kurang lebih 1 jam kita bahabsyi. Nah, Habib datang, kita doa, langsung sidin tausiah. Nah, kemudian kepada para jamaah seperti biasa diharapkan, seperti biasa kita membawa nasi bungkus semampunya. Bilanya mampu bawa, bilanya kada semampunya aja. Nah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Wallahul hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa qur'anina wa manana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tahfiru biha dhunub wa tuslihu biha qulub وتنطلق بها وتعلن بها سوء على آله وصحبه ومن أنسب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.